Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita pagi ini tetap pelajarannya daring mata pelajaran IPS. Anak-anakku semuanya, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran IPS kelas 8 ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan ya, diberi kesehatan, bisa menerima pelajaran ini dengan baik dan diberi kemudahan, kelancaran, semoga nanti ilmunya bermanfaat. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya nanti kita diberi kemudahan dalam pelajaran ini ya. Sudah siap? Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, sudah siap ya? Buku paket IPS-nya, buku kementerian atau buku mandiri, buku IPS mandiri kelas 8 sudah siap ya? Nah, ya, saya harapkan kalian sudah siap dengan alat tulis menulisnya, bisa nanti ditulis di buku catatannya ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita di bab 3 ya. Di bab 3 ini kita akan membahas bab 3 IPS kelas 8 ini. Adapun KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI selanjutnya yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. KD-nya memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD yang berikutnya menjelaskan tentang konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu KD yang akan kita pelajari hari ini ya. Anak-anakku semuanya, di bab 3 ini, bab 3 kelas 8 ya IPS ini, yang A membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ini sudah kita bahas bulan Januari kemarin ya, yang A tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang B tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Tuh, yang akan kita bahas di sini di bulan Februari ini adalah yang B tentang pengaruh interaksi antar ruang ini ya. Nah, yang B yang kita bahas di sini ini nanti ya, pengaruh interaksi antar ruang itu. Kemudian dari pengaruh interaksi antar ruang itu sendiri terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan di ASEAN, yang pertama ada pengaruh positif dan ada pengaruh yang negatif. Pengaruh positifnya yaitu dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara-negara ASEAN dan yang ada di negara
ASEAN tersebut, ya. Ya, itu yang ada di pengaruh positifnya di ASEAN itu antara lain sebagai berikut. Yang A, tenaga kerja profesional akan mudah bergerak ya antar negara-negara se-ASEAN ini. Jadi maksudnya yang A ini tenaga profesional yang ada di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ada 10 ya, kemarin sudah dijelaskan di semester 1 ya. Nah, ini tenaga yang profesional itu bisa menyebar ke antar negara ini. Baik yang ada di Malaysia menuju Indonesia, dari Indonesia menuju ke Korea, nah, seperti itu. Yang tenaga profesi. Ya, tenaga mesin atau pengeboran, tapi yang punya skill yang handal. Oke. Yang B, investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia untuk mengembangkan berbagai industri maupun jasa di Indonesia. Maksudnya yang B ini, di negara-negara anggota ASEAN dari 10 tadi bisa menginvestasikan ke negara-negara lain ya yang dapat masuk dan diterima. Mereka itu yang punya investasi, mempunyai modal, bisa masuk dan diterima di Indonesia untuk mengembangkan dari berbagai industri. Baik bergerak di bidang penanaman modal di bidang industri, penanaman modal di bidang perkebunan, pengeboran, itu dari investasi negara-negara anggota ASEAN. Kalau yang pertama tadi yang A adalah tenaga profesional yang bisa bergerak kemana saja di negara dalam satu negara ASEAN, negara-negara anggota ASEAN itu. Kalau yang B, mereka yang punya modal itu bisa menanamkan modal ke negara-negara anggota ASEAN lain yang membutuhkan, bisa diterima dan masuk ke Indonesia. Bergeraknya di bidang apa saja ya, ada yang bergerak di bidang perkebunan karet, sawit, kemudian industri, pengeboran, ya kan, banyak itu. Seperti itu. Kalau kita tidak bergabung atau menerima bantuan dana, suntikan dana dari negara-negara lain, kita nggak bisa bergerak. Ya. Kalau usaha semakin banyak dipinjami, itu berarti itu usahanya bagus. Kalau nggak ada yang pinjami, itu berarti usahanya nggak dikatakan bonafit. Ya. Kalau di Indonesia banyak orang yang menanam modal di Indonesia, berarti mereka itu percaya kalau uangnya, modalnya itu bisa berkembang di Indonesia. Kalau dananya ditarik, berarti ada apa di Indonesia? Apakah ada peperangan atau ada kekacauan? Pasti ditarik sama mereka. Bisa diterima ya konsep yang nomor 2 ini, yang B? Kalau yang A sama B bisa ya? Oke, saya lanjut yang C, yaitu pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia yang terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Anak-anakku semuanya, kelas 8 ya, ini terutama. Anak-anakku semuanya, pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia. Kita, warga negara Indonesia, mempunyai produk andalan. Apa yang kita andalkan di negara Indonesia itu? Kelapa sawit, pengeboran batu bara, pengeboran minyak, kilang minyaknya. Nah, itu apakah bisa kita produknya ini kita jual ke negara-negara tetangga kita, negara-negara yang ada di ASEAN? Kalau kita bisa menjualnya, produk ini bisa kita jual ke negara lain, berarti kita punya pasar, kita punya pangsa pasar yang bisa menerima produk hasil bumi kita. Ketika kita mempunyai produk tapi tidak bisa dijual ke pangsa pasar, akhirnya produknya hanya di Indonesia aja.
Kalau produk kita sudah bisa dijual ke negara asing, ke luar negara, berarti sudah bagus. Begitu ya. Produknya apa saja, Bu? Kita masing-masing punya. Ada yang kelapa sawit, diolah, kemudian dijual di sana dijadikan apa-apa ya. Seperti itu. Kemudian kita punya rempah-rempah yang di sana diproses lagi untuk jadi apa? Untuk jadi bahan-bahan kimia, apa itu obat dan lain sebagainya. Kalau rempah-rempah adanya hanya di Indonesia. Ya. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya ini? Ini yang dari segi positifnya. Ada 3, tenaga kerja, modal penanaman investasi, kemudian produk yang ada di Indonesia ini bisa dijual enggak ke pasaran negara-negara lain yang ada di 10 negara ASEAN ini. Kalau bisa berarti Indonesia sudah positif, sudah bagus. Begitu ya. Bisa diterima ya? Oke, lanjut. Tadi sudah disebutkan ada yang pengaruh positif, ada yang pengaruh negatif. Anak-anakku semuanya di dunia ini pasti ada 2. Ada laki, ada perempuan. Ya dah? Ada laki, ada perempuan. Di kelas aja pasti muridnya ada 2, laki sama perempuan. Nah, ini pengaruh pengaruh yang kita bahas ini, pengaruh sendiri ada 2 juga. Ada pengaruh negatif dan ada pengaruh positif. Pengaruh positifnya sudah saya terangkan tadi, ya, yang ada 3 tadi. Kemudian ini pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya kenapa ya? Mengapa? Kenapa? Tentang judul bab 3 ini, pengaruhnya apa? Nah, pengaruh negatifnya dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara-negara lain yang ada di ASEAN itu apa saja? Bisa dipahami ya ini ya, konsep pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruhnya apa? Kita berinteraksi dengan negara-negara lain. Kita berinteraksi, kita ada hubungan. Hubungan apa? Oh, hubungan yang positifnya. Hubungan yang positif kita bisa saling bertukar tenaga kerja, saling berinvestasi, saling menjual produk, itu positifnya. Kalau negatifnya, nah, interaksi yang negatif di bab 3 ini akan kita bahas. Oke. Nah, pengaruh negatifnya A, tentang kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja Indonesia terbuka lebar. Nah, ini anak-anak, kalau tenaga kerja asing masuk ke Indonesia itu pasti tenaganya pasti tenaga terdidik, profesional. Kalau tenaga profesional itu datang ke Indonesia pasti dia bayarnya apa? Gajinya juga mahal karena standarnya pasti dolar yang masuk ke Indonesia. Padahal kita membayarnya dengan rupiah. Ketika ada orang yang profesional itu masuk ke Indonesia, padahal kita sendiri juga mempunyai tenaga ahli. Insinyur kita juga ahli-ahli. Tapi kalau sudah kemasukan dari luar negeri, tenaga profesional dari luar negeri, pasti gini, punya mindset seperti ini. Ketika perusahaan tersebut sudah berani membayar tenaga kerja asing, tenaga profesional asing, berarti perusahaan tersebut sudah bonafit. Katakanlah seperti itu. Karena apa? 1, pasti mahal. 2, pasti skillnya lebih baik daripada tenaga kerja yang di Indonesia. Akhirnya apa? Insinyur-insinyur Indonesia tergeserkan oleh masuknya tenaga kerja yang dari luar tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Pengaruh negatif yang kedua, eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Anak-anakku semuanya, ketika pangsa pasar bebas yang ada di negara yang di kawasan ASEAN ini sudah dibuka, mereka bisa masuk ke Indonesia, mereka bisa menanamkan modal di Indonesia, pasti dia akan mengeksplor apa yang ada di Indonesia, kandungan apa yang ada di Indonesia,
Sumber daya apa yang ada di Indonesia? Itu pasti mereka sudah mengincarnya. Oh, di Indonesia, di Irian ada tambang. Di situ dia menanamkan modal di situ selama berapa tahun? Taruhlah 30 tahun ditanam di situ. Dia punya modal dan skill-skillnya, insinyurnya ditaruh di situ. Padahal orang Indonesia yang bekerja di situ hanya sebagai karyawan, bukan tenaga ahli. Akhirnya apa? Terjadi kecemburuan, kesenjangan sosial pasti di situ. Ya, di pengeboran seperti itu anak-anak. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Oke, yang C, pengaruh yang negatif ini ya. Tadi ada yang positif, yang negatif yang ketiga yaitu serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk Indonesia. Anak-anakku semuanya, barang impor yang ada di negara-negara tetangga kita, negara-negara ASEAN yang ada digabung di ASEAN itu, kalau sudah masuk ke Indonesia, itu pasti barang-barang yang ada di Indonesia masih mati, nggak akan terjual. Karena apa? Di Indonesia lebih mahal karena tenaga kerjanya, karena apanya itu lebih mahal. Sedangkan yang dari luar negeri itu barangnya lebih murah. Contohnya apa? Produk HP. Produk HP kita dulu Indonesia punya apa? Nokia. Kemudian kemasukan dari Cina. Nokia harganya di atas 1 JT. Tapi kalau produk-produk dari Cina harganya ratusan sudah boleh. Dengan fitur, dengan apa yang menjanjikan di dalamnya itu sudah sama dengan harganya. Akhirnya apa? Produk yang ada di Indonesia pasti gulung tikar dengan masuknya produk-produk dari luar negeri itu yang lebih bagus, kualitasnya sama, tapi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Biasanya kalau menengah ke bawah ambilnya produk yang murah-murah seperti itu. Produk Cina itu bagus-bagus, harganya juga murah-murah, semuanya berkompetisi, berkompetitif loh ya, harga-harga itu semuanya berkompetitif. Lebih murah mereka jualnya. Sedangkan produk yang dihasilkan di Indonesia harganya lebih mahal. Akhirnya apa? Produk yang dijual, yang diproduksi orang Indonesia tidak laku. Walhasil ketika dia memproduksi tidak laku, akhirnya biaya produksi tambah, biaya tenaga kerja tambah, akhirnya kolap lah perusahaan tersebut. Yang semakin jaya perusahaan yang ada di luar negeri. Yang masuk ke Indonesia lebih murah lagi. Itu di bidang teknologi. Anak-anakku semuanya, kita tahu kita punya bawang, hasil kebun, hasil tanaman ya. Hasil tanaman itu kita punya bawang. Bawang yang kita hasilkan dengan bawang yang dibawa dari luar negeri itu lebih murah dari luar negeri. Kenapa? Ya nggak tahu. Di sana lebih murah, hasilnya ini lebih murah, padahal itu barang impor. Akhirnya apa? Kasihan kan petani Indonesia. Akhirnya barangnya jadi busuk semua, dia nggak bisa jual. Ketika nggak bisa jual, akhirnya barang pasti susut. Ketika susut, timbangan juga mengurangi mesti. Akhirnya dia rugi. Seperti itu anak-anak. Ketika ini interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN ini kita buka bebas. Kalau kita enggak pinter-pinter untuk menyaringnya, kita enggak pinter-pinter untuk barang yang masuk Indonesia ini kita saring, kita filter, ya akibatnya kita sendiri yang akan rugi. Kalau kita rugi, kasihan petani-petani itu. Petani juga butuh menyekolahkan putra-putrinya, butuh makan, butuh operasional untuk sawahnya dan lain sebagainya. Seperti itu, pemikirannya jauh ke depan. Itu yang memikirkan negara anak-anak.
Mesti ada. Ketika pasar, makanya Biro Pusat Statistik BPS itu setiap bulan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali itu pasti punya pegawai yang langsung survei ke lapangan. Entah itu survei biaya hidup, entah itu survei barang-barang yang dijual di pasaran. Seperti itu. Nah, dari BPS dilanjutkan lagi ke yang lainnya. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya? Dari konsep negatif ini ada kesempatan tenaga kerja asing, eksploitasi besar-besaran, kemudian barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Dah, di sini anak-anakku semuanya. Itu tadi sudah saya jelaskan yang B tentang interaksi antara uang negara-negara ASEAN, baik positif dan negatifnya. Ketika ini kita buka besar-besaran, bagaimana pengaruhnya sudah saya jelaskan di sini. Ya, anak-anakku semuanya, apabila kalian ada kendala tentang pelajaran IPS di bab 3 ini bisa menghubungi ini nomor WA saya, silakan ya di sini ya. Nanti ada soal yang akan saya kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Ya, terima kasih sudah dirangkum ya tadi ya. Materi saya nggak banyak, hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.